Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru SD Negeri 1 Karoya, yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri 1 Karoya, yang saya hormati pula ibu-ibu orang tua siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6, walaupun hanya perwakilan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari diskusi kita kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk hari ini itu saya akan melakukan diskusi dengan warga sekolah ya terkait peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis data rapor mutu pendidikan di SD Negeri 1 Karoya. Untuk pengantarnya, sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan memiliki tugas penting, yaitu proses belajar yang mengembangkan kompetensi dan karakter murid sesuai dengan kurikulum nasional. Jadi sekolah itu hanya memfasilitasi, dan kemudian untuk apa? Untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum nasional, yaitu untuk sekarang yaitu kurikulum Merdeka ya. Nah, untuk mencapai ini layanan pendidikan harus terus ditingkatkan untuk menjadi institusi yang berkualitas. Nah, pemahaman akan sekolah yang berkualitas akan membantu proses pemaknaan data untuk memahami kondisi layanan sekolah kita. Jadi kita itu ibaratkan sebuah perusahaan di mana tentunya perusahaan harus terus meningkatkan kualitas produk tersebut. Nah, untuk sekolah itu bukan menciptakan produk seperti perusahaan, tapi lebih ke penyedia jasa ya. Jadi kita sebagai sekolah juga harus terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Karoya supaya lebih berkualitas ya, di minimal bisa berbicara di desa Karoyanya lah ya. Kemudian ini siklus perbaikan layanan sekolah yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu identifikasi, yaitu identifikasi itu kita mengidentifikasi itu dari rapor pendidikan ya. Dari rapor pendidikan itu, rapor pendidikan itu datanya itu dari mana? Rapor pendidikan itu datanya itu dari kemarin kita sudah melakukan survei lingkungan belajar. Itu salah satu data yang input ke rapor pendidikan. Kemudian dari kemarin apa namanya Pak Syed yang itu kemarin NBK. Ya NBK itu sama ya. Nah ini masuk ke dalam rapor pendidikan ya. Data ada di sini dalam pendidikan. Kemudian kita melakukan refleksi ya. Refleksi itu prioritas perbaikan layanan. Nanti dari rapor pendidikan itu data-datanya terpampang ya. Data-data terpampang nanti diperlihatkanlah rapor pendidikannya. Nah, kita menetapkan prioritas perbaikan layanan yang paling kebutuhan. Jadi dari data yang ada di rapor pendidikan, mana yang butuh untuk perbaikan layanan, misalnya menumerasikan iklim pembelajaran, ya, iklim keamanan dan sebagainya. Kemudian setelah menetapkan perbaikan layanan, kita merencanakan upaya perbaikan layanan. Setelah ditetapkan, kemudian kita rencanakan kapan, ya, upaya perbaikan layanan tersebut akan dilaksanakan. Kemudian setelah merencanakan, diimplementasikan, diterapkan, ya, diterapkan. Kemudian terakhir setelah diterapkan kita evaluasi bersama tentang program-program yang perlu atau prioritas perbaikan layanan. Lanjut. Nah, ini mengapa sekolah perlu memaknai data? Ya. Dalam upaya perbaikan layanan yang berkelanjutan, proses memaknai data diharapkan dapat memberikan informasi mana saja layanan yang sudah baik,
kemudian masih perlu penguatan. Ya, nanti untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu akan diperlihatkan rapor pendidikan SD Negeri 1 Karoyan. Ya, mana yang sudah baik, mana yang masih perlu penguatan. Kemudian ini apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan kumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan, diukur, atau diperoleh dari berbagai sumber. Data dapat berupa angka, teks, gambar, atau jenis informasi lainnya yang dapat dianalisis untuk mendapatkan suatu pemahaman. Nah, data memiliki peranan penting dalam proses perencanaan karena yang pertama menggambarkan suatu kondisi waktu tertentu. Nah, melalui rapor pendidikan itu sebagai sumber data utama dalam perbaikan layanan. Jadi, rapor mutu pendidikan adalah sumber data utama sebuah sekolah. Ya, jadi sekolah berkualitas, sekolah kurang berkualitas itu bisa dilihat data utamanya dari rapor pendidikan. Makanya ketika kemarin Sulinjar dan ANBK itu kenapa harus baik? Ya karena berhubungan dengan mutu sekolah. Ya. Kemudian data itu memiliki peranan penting karena membantu analisis pola dan faktor yang berpengaruh. Ya. Terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan. Data itu ketika kita sudah punya data, berarti keputusan itu ada di data tersebut. Nah, kita sebagai warga sekolah itu bersama-sama harus mengambil data, keputusan itu berdasarkan data yang ada, gitu ya. Nah, kemudian data apa saja yang dapat digunakan oleh sekolah? Yang pertama tentunya laporan rapor pendidikan, yang kedua data lain yang dikumpulkan mandiri oleh sekolah. Ya, next. Ini memahami informasi yang tersaji pada data rapor pendidikan. Laporan rapor pendidikan berasal dari berbagai indikator prioritas yang ada di dalamnya. Terdapat berbagai indikator akar masalah yang menyebabkan indikator prioritas berwarna merah, kuning, atau hijau. Jadi di rapor pendidikan itu ada nanti hasilnya itu ada yang berwarna merah, berarti artinya turun, kemudian kurang baik, ya. Kemudian ada yang berwarna kuning, ya. Ada yang berwarna hijau, yang berwarna hijau berarti sudah baik raportnya. Next. Nah, sekarang memperkaya data melalui data pendukung. Ini sebagai langkah opsional. Jadi data selain rapor pendidikan juga ada data pendukung, ya. Data pendukung tersebut yaitu lanjut. Nah, data pendukung itu bisa berupa kuesioner, ya, kemudian wawancara, kemudian observasi, kemudian diskusi kelompok, kemudian analisis dokumen, ya. Ini seperti ini juga kita termasuk ini diskusi kelompok, ya. Next. Memaknai data secara partisipatif untuk memahami kondisi sekolah. Nah, Ibu dan Bapak sebagai warga sekolah juga perlu paham seperti apa kondisi layanan sekolah saat ini, sehingga siap menjadi bagian dari solusi upaya perbaikan ke depan. Nah, dengan terlibat dalam proses memaknai data, diharapkan warga sekolah ya mampu memahami aspek layanan sekolah yang sudah baik dan perlu ditingkatkan, sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perannya dalam upaya perbaikan layanan sekolah, kemudian memperkaya sudut pandang dalam pemaknaan data dan mencari solusi atas berbagai permasalahan. Kemudian siapa saja yang termasuk warga sekolah itu, yang pertama pendidik dan tenaga pendidikan, ya. Itu seperti guru-guru pas sekolah, ya. Kemudian satpam, petugas kebersihan, dan penjaga kantin. Karena di kita tidak ada satpam, adanya
penjaga sekolah lah ya, atau petugas kebersihan, itu juga termasuk keluarga sekolah. Kemudian orang tua atau wali murid, ya kenapa saya melibatkan orang tua murid, karena orang tua murid itu adalah sebagian dari warga sekolah. Kemudian masyarakat dan mitra ya, itu kelompok masyarakat ya, itu bisa diwakilkan oleh misalnya komite sekolah. Nah, yang selanjutnya murid ya. Untuk sekarang itu murid sengaja tidak dilibatkan karena memang sekolah kita itu sedang ada kegiatan ya. Jadi untuk sekarang itu diskusi ini hanya melibatkan guru-guru, kemudian komite dan orang tua siswa. Nah, ini merekap daftar layanan yang butuh perbaikan. Ini ada quotes ya. Itu jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan berhasil dengan sendirinya. Jadi maju tidaknya sebuah sekolah itu berdasarkan kolaborasi dari semua. Mari kita berkolaborasi demi terciptanya SDN yang bermartabat ya. Ini dari Henry Ford ya. Terima kasih ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita ke tahap diskusi ya. Tahap diskusi tentunya ini dengan melihat raport pendidikan yang tadi yang yes. Nah, ini nah ini raport pendidikan secara umum ya, itu SD Negeri 1 Karoya ya. Untuk kemampuan literasi itu bisa Bapak Ibu lihat itu naik ya, baik luar biasa ini 94,12% ya. Kemudian numerasinya juga sama. Kemudian karakter baik ya, capaian naik 2,01%. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan itu juga baik ya. Ini baik semua, tidak ada yang merah, tidak ada yang kuning. Namun ini ada penurunan ya. Penurunan dari tahun 2023. Ini turun 4,81%, ini turun 1,9%, ini turun 7,92%. Turun dari tahun 2023 ya. Bukan turun keseluruhan, ini dari tahun kemarin saja ya. Ini coba lihat ini akar masalahnya. Nah, ini akhlak iklim keamanan ya. Iklim keamanan itu indikator yang perlu tingkatkan, pemahaman dan sikap guru terhadap rokok, minuman keras dan narkoba. Ya. Jadi sepertinya ini perlu perbaikan ya, pemahaman sikap guru terhadap rokok, minuman keras dan narkoba. Mungkin pemahaman kita sebagai guru mungkin berkurang ya, kurang lah terhadap bahaya narkoba dan sebagainya. Nah, ini perlu ditingkatkan pemahamannya. Kemudian pemahaman dan sikap terhadap perlindungan ya, karena memang perundungan itu sekarang lagi marak-maraknya ya, atau istilahnya bullying lah ya. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua perlu memahami kemudian menyikapi terhadap perundungan ya. Kemudian pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual ya. Jadi kita perlu membaca literasi-literasi yang berhubungan dengan kekerasan seksual ya. Kita tidak terlalu memahami dan tidak menyikapi karena memang alhamdulillah di SD kita itu tentang kekerasan seksual itu belum terjadi ya. Kemudian pengalaman peserta didik terkait rokok, minuman keras dan narkoba. Nah, ini kenapa ini masuk? Sepertinya kemarin survei yang dilakukan oleh Puskesmas ya,
itu ngeling ke rapot pendidikan ya. Makanya ini ada pengalaman peserta didik terkait rokok. Ini tinggi angkanya 70% ya, luar biasa ya. Kemudian faktor lain yang kualitas pembelajaran itu akar masalahnya itu metode pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu untuk metode pembelajaran silakan Bapak Ibu mencari metode pembelajaran yang kira-kira membuat siswa aktif ya, membuat siswa termotivasi dalam belajar. Ini metode pembelajaran ya. Kemudian manajemen kelas ya, yaitu dukungan psikologis. Murid itu pasti membutuhkan dukungan atau motivasi dari seorang gurunya, terutama wali kelas ya. Jadi Bapak Ibu juga orang tua, apalagi orang tua ya, karena di sekolah itu waktu itu hanya dari jam 7:30 sampai jam 12. Siswa di rumah, dukungannya kami juga dari pihak sekolah kepada orang tua, mari bekerja bersama-sama ya dalam mendidik, kemudian memberikan pelajaran, memberikan motivasi terhadap baik guru peserta didik, bagi orang tua mungkin anaknya masing-masing untuk dididik, untuk diajarkan sikap-sikap yang baik ya, supaya apa? Supaya itu si anak itu mendapatkan dukungan psikologis ya, dukungan psikologis baik dari gurunya maupun dari orang tuanya. Nanti si anak akan berkembang tumbuh dengan baik pula. Berbeda misalnya jika ada anak yang dukungannya itu tinggal sebelah atau bahkan sudah tidak ada orang tuanya ya, atau bahkan gurunya cuek. Nah, si anak tersebut ya sikap dan sebagainya itu akan tumbuh berbeda dengan anak yang mendapatkan dukungan gitu ya. Terkadang ada anak yang broken home ya, ada anak yang nakal dan sebagainya. Itu perlu yang namanya dukungan psikologis dari kita sebagai guru dan orang tua sebagai orang tua peserta didik ya. Jadi jangan cuek lah terhadap siswa ya. Kita ke rapor pendidikan yang nah, ini rapor pendidikan keseluruhan ya. Ini kualitas pembelajaran, ini yang rekomendasi prioritas ya, yang prioritas ini. Yang pertama kualitas pembelajaran sudah baik ya, namun ini masih 69,14%. Ini perlu ditingkatkan kembali kan. Kemudian ini indikator utamanya kualitas pembelajaran ya. Indikator yang keduanya masih di kualitas pembelajaran, itu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru ya. Kemudian yang ketiga iklim keamanan satuan pendidikan, indikatornya program dan kebijakan satuan pendidikan ya. Baiklah Bapak dan Ibu, terkait tadi penjelasan materi kemudian penjelasan rapor pendidikan, barangkali ada yang dipertanyakan kembali sebelum kita melanjutkan ke diskusi ya. Diskusi nanti akan dilakukan secara kelompok ya, sebangku-sebangku lah, atau ke belakang lah gitu ya, dibagi 3 kelompok lah. Kalau Ibu berarti ke ini aja Bu. Kalau cukup berarti kita langsung ke kelompok ya, diskusi kelompok. Nah,
Tadi indikator prioritasnya yaitu iklim apa Mas Yap? Tadi iklim boleh tulis ya, iklim keamanan satuan pendidikan, kemudian kualitas pembelajaran ya. Kita fokus di dua itulah ya. Untuk literasi apakah perlu ditingkatkan Bapak dan Ibu? Untuk literasi perlu ya? Perlu. Ya, berarti 3 kemampuan literasi, terus iklim kemampuan literasi ya. Sekolah. Kemudian kemampuan literasi. Kemudian terakhir itu metode pembelajarannya. Nah, silakan untuk berkelompok ya. Nanti tiap-tiap kelompok itu hasilnya dipresentasikan. Maka dilanjut ya. Ini kita fokus ke ini. Untuk kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 itu iklim. Ya, supaya cepat ya. Kelompok 2 itu kemampuan literasi. Kelompok 3 itu kualitas pembelajaran. Maka Bapak dan Ibu bekerja secara kelompok mendiskusikan akar masalah dari iklim keamanan sekolah itu apa, kemudian akar masalah dari kemampuan literasi, kemudian akar masalah dari kualitas pembelajaran, kemudian perbaikannya itu seperti apa. Fokus saja di masing-masing topik ya. Mana Bapak Ibu dilanjut. Ada dari orang tuanya, ada dari gurunya, juga ada dari komitenya. Jadi kelompok 2 siap? Kelompok 2 ya? Ya, siap Pak. Mau dari orang tua? Dari orang tua aja. Dari orang tua. Indikatornya apa mau? Kemampuan literasi, iklim. Ke depan atau gimana? Iklim. Bisa aja lah. Bisa aja. Berdiri ya? Sebutkan aja. Berdiri Bu ya? Karena masalahnya. Oke, dari yang sudah kita diskusi atas permasalahan dari iklim keamanan sekolah, yang pertama ada tindak kekerasan dan bullying. Untuk contoh, cara perbaikannya, sekolah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap hal ini. Terus yang selanjutnya, yang kedua, ada ketidakpedulian terhadap kesejahteraan emosional siswa. Adanya ketidakpedulian terhadap emosional siswa. Untuk cara perbaikannya, sekolah menyediakan layanan konseling yang mudah diakses bagi siswa. Sekolah menyediakan layanan konseling. Bisa dengan melalui wali kelasnya. Oh iya. Ada lagi? Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur yang dan keamanan fisik. Cara perbaikannya, memperbaiki fasilitas sekolah dan memastikan adanya pengawasan yang memadai. Nanti untuk hasil itunya dikumpulkan aja ya. Ini kata cara nyatetnya. Ya, tepuk tangan untuk kita ke kelompok 2, maaf. Kita ke kelompok 1. Ya. Mangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, Ibu,
Saya perwakilan dari kelompok 1 terkait indikator prioritasnya mengenai kemampuan literasi. Nah, akar masalah yang sudah dikaji di kelompok 1 itu ada 2, dan dua-duanya itu berkesinambungan. Karena yang pertama itu bahwa anak-anak itu belajar untuk membaca, tetapi membaca itu tidak untuk belajar. Nah, berkesinambungan dengan akar masalah yang kedua karena lupa dihubungkan antara kemampuan membaca dan juga kemampuan menulisnya. Dengan perbaikan yang perlu dilakukannya dengan yang pertama itu mengadakan kegiatan literasi. Di kegiatan literasinya itu kan tidak hanya anak-anak itu diajarkan teknis cara membacanya aja ya Pak. Jadi tidak hanya dikenalkan alfabetnya, terus misalkan B sama A dibaca ba, tetapi di kegiatan literasinya ini dibudayakan membaca dengan harus punya tujuannya. Jadi setelah anak membaca, anak itu diharuskan menganalisis apa isi dari bacaan yang sudah dibaca anak. Setelah itu juga selain anak harus mencoba mengemukakan pendapatnya, anak juga harus bisa menulis pendapatnya dalam sebuah kalimat atau paragraf itu. Jadi anak bisa membaca untuk belajar dan juga bisa menulis selain membaca. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok buat literasi ya. Jadi mungkin pada intinya kita program literasi yang sudah berjalan di SD kita itu lebih ditingkatkan ya, lebih ke lebih ke mendalam lah ya kemampuan literasinya gitu, supaya anak tidak hanya ketika literasi itu tidak hanya membaca sudah kembali ke kelas gitu ya, tanpa si anak tersebut paham apa yang dibacanya gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Kita ke kelompok ketiga, yaitu kualitas pembelajaran. Mana ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Bapak, dari hasil diskusi orang tua dengan murid. Oke, dari hasil diskusi kami mengenai akar masalah kualitas pembelajaran, yang pertama itu ada kualitas pengajaran yang kurang baik, kemudian metode pembelajaran yang tidak sesuai, kurangnya minat belajar, dan keterbatasan sumber daya. Kemudian solusi yang bisa dilakukan yang pertama itu melatih guru secara berkelanjutan, menggunakan metode pengajaran yang inovatif, dan menyediakan sumber daya yang memadai. Ya, terima kasih, tepuk tangan kelompok 3 tentang kualitas pembelajaran ya. Nanti untuk hasilnya itu dikumpulkan ya Bapak Ibu, nanti untuk diinput dalam form ini yang nanti ini form ini itu nyampe insya Allah nyampe ke itu apa namanya Pak ya, mudah-mudahan kita khususnya itu satu Karoya itu apa namanya bisa lebih berkembang ya dengan adanya usulan-usulan dari Bapak dan Ibu gitu ya, terutama tentang kemampuan literasi, iklim keamanan sekolah, dan kualitas pembelajaran ya. Ya Bapak Ibu, dengan selesainya diskusi berarti selesai pula diskusi kita kali ini ya. Ini mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan secara berkelompok, mudah-mudahan itu semua dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran di SD Negeri 1 Karoya. Sebelum ditutup, apakah ada yang akan disampaikan? Cukup.
Cukup Pak? Kalau cukup, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.